Bersua kembali di Liu Green Fingers Channel. Untuk perkongsian video kali ini saya ingin berkongsi cara menanam bibit durian. Oke, kalau rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat tani sekalian masih ingat perkongsian video saya sebelum ini merupakan bekas tanaman ataupun lubang tanaman yang saya sediakan lebih kurang 3 minggu yang lalu. Oke, dan sebelum kita tunjukkan ataupun sebelum saya tanam bibit ini merupakan bibit musangking D197 musangking. Jadi hari ini saya akan tanam bibit ini di bekas tanaman ataupun lubang tanaman yang saya kongsikan di perkongsian video yang terdahulu. Kita akan uji berapa pH tanah terlebih dahulu supaya kita mengetahui apa yang kita perlu tambah di dalam tanah ini semasa dalam penanaman. Sama ada kita perlu tambah dolomite ataupun sebagainya. Mari kita uji pH tanah terlebih dahulu. Ini ialah alat penguji. Ini ialah alat penguji pH tanah jenis analog. Ada yang jenis analog, ada juga yang jenis digital. Tapi yang ada pada saya sekarang ini jenis analog. Oke. Kalau kamera dapat fokus di sini. Ini merupakan penguji tanah, penguji pH tanah yang mempunyai strobe yang panjang dan terdapat pelbagai jenis penguji tanah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi untuk jenis penanaman durian kita perlukan strobe yang panjang karena memerlukan sekurang-kurangnya sehingga 20 cm ke tanah untuk mendapatkan pH tanah yang tepat. Oke, kita akan masukkan seperti ini, kita akan masukkan sampai ke bawah. Oke, kita akan tunggu beberapa ketika dalam 10 saat ke hingga 15 saat supaya alat penguji tanah ini dapat menguji pH tanah dengan tepat. Oke, sekarang ini alat penguji tanah ialah menunjukkan 7 pada skala pH ataupun 6 perpuluhan sekitar 6,8, 6,9 ataupun 7. Baik, kita cabut. Oke. Jadi ini merupakan tanah kita pada sekarang ini merupakan mempunyai pH yang sesuai untuk penanaman durian. Oke, baik, kita akan tunjukkan sekarang. Ini bekas tanaman, bekas lubang yang saya sudah buat terdahulu. Kalau kita nampak ya masih lagi gembur. Oke, masih gembur lagi. Kita gemburkan dulu sekali lagi semua bekas di bagian atas. Jika sahabat-sahabat dapat lihat masih lagi sangat gembur tanah ini. Oke, kita akan buat seperti ini. Oke, baik. So, kita akan buat di lubang di tengah-tengah dahulu. Oke. Kita akan campurkan dengan sedikit CIRP. Ini ialah CIRP, ini ialah ERP Egyptian Rock Phosphat. Saya akan tambahkan di dalam di sini, lubang di sini bekas dalam 2 genggam. Kemudian ini ialah dolomite. Saya ambil sedikit. Ini ialah dolomite. Dolomite saya ambil sedikit saja. Dolomite yang mempunyai kalsium oksida, magnesium oksida, kalsium karbonat dan juga magnesium karbonat. Taburkan sedikit saja di tanah. Tak perlu banyak sangat sebab pH tanah sudah pun stabil tadi, sudah begitu baik. Dan ini ialah baja organik ataupun pupuk kandang. Nah, ini baja organik teh ayam nih.
Kita campurkan juga di sini, keseluruhan di sini. Oke, baik, kita gaul dahulu sekali lagi. Kita gaul semula sehingga sebati semua bagian campuran tadi sudah pun diratahkan, disebatihkan. Oke, baik, tanah kita sudah dalam keadaan yang bagus sekarang ini. Oke, kita akan buat lubang di tengah-tengah untuk penanaman durian kita. Saya rasa begini sudah cukup karena polybag kita tidak besar. Oke, ini ialah di 197 Musangking. Size yang sesuai untuk ditanam lebih kurang 2 kaki, lebih kurang 2 kaki panjang ataupun lebih sedikit. Oke, kita akan buka di sini. Kalau kamera boleh fokus di sini, kita akan buka dahulu. Kita perhatikan dahulu situasi ataupun keadaan akarnya. Tanahnya agak keras, jadi selamat untuk dibuka. Kalau kita tengok dulu keadaan akar di bagian bawah sudah agak bersimpul. Oke, jika akar tunjang ini merupakan akar tunjang yang sudah sedikit bersimpul, tapi rasanya masih oke. Tidak perlu dipotong. Jika terlalu bersimpul di sini, maka kita perlu potong, karena jika tidak dipotong akan melambatkan proses pertumbuhan. Jadi jika akar tersimpul, lebih baik dipotong terlebih dahulu, karena akar yang baru juga boleh tumbuh. Oke, kita akan mulai tanam di sini. Baik, seperti ini. Oke, untuk tanaman sekarang, bibit ini dia rebah sedikit, dia tidak tegak seperti ini. Jadi untuk cara penanaman ialah matahari terbit sekarang, di matahari terbit. Oke, saya berdiri dulu sekejap. Matahari terbit di sebelah kanan saya. Jadi untuk penanaman durian kita tanam begini. Bibit durian akan tunduk ataupun ya condong ke arah matahari terbenam. Oke, karena bibit durian cenderung untuk mencari cahaya matahari. Jadi jika dia condong ke matahari terbenam, dan apabila matahari terbit, pucuk durian cenderung untuk mencari cahaya matahari, jadi dia akan tumbuh dan akan menjadi tegak sendiri. Jadi jika boleh kita sungkup dengan netting hitam di sebelah kiri nanti, supaya cahaya petang terlindung dan yang mencari cahaya pada sebelah pagi, dan dia akan bibit ini akan berdiri sendiri seperti ini. Jadi kedudukannya begini teman-teman ataupun sahabat-sahabat sekalian. Oke, sekarang bibit ini membelakang matahari terbit. Jadi apabila matahari terbit, dia akan mencari cahaya matahari, kemudian dia akan tegak sendiri seperti ini. Oke, baik. Untuk penanaman durian itu sendiri, oke, jangan bekas tanah di dalam polybag, jangan benamkan keseluruhan rata dengan tanah. Oke, jika boleh biar lebih kurang separuh ataupun sepertiga juga boleh, 1/3 juga boleh. Maknanya tanah ini cuma rata sampai di sini, ataupun separuh juga boleh, tetapi saya akan gunakan separuh saja. Ini oke, kita betulkan kedudukan seperti ini. Saya akan gunakan separuh saja. Kemudian kita akan timbun tanah di sekeliling membentuk busut sedikit. Oke, supaya, dan ini kita akan buat sedikit parit supaya apabila hujan air tidak bertakung di sini, tapi air akan keluar begitu. Oke, kita akan mulai menimbus sekarang.
timbus dulu. Oke, tanah yang tadi memang sudah tidak mencukupi untuk menimbus bibit ini. Kita boleh padatkan sedikit di sini. Oke, ini adalah tanah yang saya sudah ambil sebelumnya. Oke, kita akan ambil ke semua tanah ini untuk kita timbun di sini. Oke, boleh juga kita taruh sedikit si IRP pun boleh, tidak apa-apa juga. Oke, no problem. Ambil sedikit tadi dolomite, sekarang si IRP, dan kita campurkan juga dengan baja organik. Kita gaul dahulu. Oke, baik, kita sudah selesai menanam bibit musangking kita, membentuk sedikit busut. Oke, membentuk sedikit busut dan condong membelakangi matahari terbit. Sekali lagi, supaya apabila matahari terbit, pucuk akan mencari cahaya matahari, kemudian dia akan tumbuh menegak seperti ini. Baik. Sahabat-sahabat tani sekalian, ini adalah perkongsian cara menanam bibit durian. Cara saya percaya ramai pekebun ataupun petani di luar sana yang mempunyai versi masing-masing untuk menanam bibit durian. Jadi ini cuma perkongsian saja daripada saya. Jika bermanfaat, boleh juga diikut caranya. Jika sahabat-sahabat tani sekalian juga mempunyai cara tersendiri dan ingin berkongsi dengan saya dan juga pekebun-pekebun yang lain, bolehlah masukkan cadangan-cadangan, komen-komen yang membina di dalam ruang komentar di bawah. Dan jika ada masa, saya akan coba untuk luangkan masa untuk memerhati dan membaca satu persatu cadangan-cadangan daripada rekan-rekan tani sekalian. Baik, begitu sahaja proses menanam durian, perkongsian video yang saya dapat kongsikan untuk pagi ini. Sebenarnya masih lagi dalam keadaan pagi buat masa ini. Dan jangan lupa untuk menyokong video-video daripada Liu Green Fingers Channel. Like, subscribe, dan aktifkan butang lonceng notification untuk Anda mendapatkan pemberitahuan daripada YouTube setiap kali video-video terbaru saya muat naik. Boleh juga kongsikan kepada rekan-rekan yang lain, petani-petani ataupun rekan-rekan pekebun pencinta tanaman durian. Semoga video ini memberi manfaat. Terima kasih. Bye.